yang dinamakan dengan Asmaul Husna. Ya, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 poin. Allah pada pertemuan ini 3 poin dulu ya yang harus kita pahamkan. Semoga dari penjelasan Bapak nanti kalian benar-benar mengerti dan paham. Jika ada yang kurang jelas, boleh ya langsung nanti ditanyakan kepada Bapak. Atau kalau malu bertanya, di chat saja boleh. Atau melalui grup WA kita atau di Edmodo. Atau masih malu lagi ya, di Japri saja, nggak masalah. Insya Allah nanti akan Bapak jawab. Oke, yang pertama Al-Ghaffar, ya, Maha Pengampun. Jadi semua kita memiliki masa lalu, ya, bahwa Allah itu Maha Pengampun, ya, Maha Pemaaf akan segala kesalahan hambanya. Jadi mungkin kalau di kelas 10 atau di kelas 11 dulu masih ada rasa malas-malas ya untuk belajar, di kelas 12 ini jangan lagi ya, hilangkan, campakkan, buangkan jauh-jauh sifat malas itu ya. Kenapa? Karena biasanya ya usaha itu jarang yang mengkhianati hasil. Maksimal usaha kita dan doa kita, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, ya tetap semangat, ya. Al-Ghaffar, ya, semua orang punya masa lalu. Jadi Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, artinya bahwa Al-Ghaffar di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan sebanyak 5 kali. Ya. Penyebutannya identik dengan mengampuni dosa hamba-hambanya. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya, ini kalau dosa yang berkaitan dengan Allah. Mungkin dia khilaf, tadi tak sholat zuhur, sekarang masih ada waktu, setelah Jumat nanti sholat. Atau mungkin beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu masih bolong-bolong sholatnya, ya, mohon ampun kepada Allah. Kalau menurut pendapat ulama Asy-Syafi'i boleh diqadha, maka akan diampunkan Allah. Namun yang harus kita garis bawahi anak bapak, kalau yang berkaitan dengan manusia, hak-hak manusia harus dikembalikan barang atau benda itu. Ya, baru kita terampuni dosanya. Kalau dengan Allah lebih mudah, kita mohon ampun, khusyuk, ikhlas, mengakui kesalahan, insya Allah akan Allah ampuni. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, kita harus minta maaf. Pak, nggak jumpa lagi orangnya. Kalau nggak jumpa lagi, jumpai ahli warisnya. Nggak tahu lagi di mana Pak rimbanya. Kalau begitu perbanyak sedekah, perbanyak istighfar, niatkan untuk orang yang kita zalimi. Makanya kata Rasul, orang yang melakukan kezaliman, ia tidak akan wafat, ia tidak akan meninggal, ia tidak akan mati, kecuali ia akan merasakan kezaliman yang telah ia lakukan kepada orang lain. Hati-hati, jangan pernah mengambil hak yang bukan hak kita. Menurut Imam Ghazali, Al-Ghaffar adalah zat yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Jadi setiap manusia itu punya salah dan khilaf. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Namun Allah Subhanahu wa taala ya selalu menutupi keburukan kita. Kalau seandainya lah ditampakkan Allah ya di hadapan manusia lain kejahatan, keburukan, perilaku kita yang sebenarnya, mungkin kita tidak ada seorang pun yang mau berkawan, berteman dekat sama kita.
Atau umpamanya kalau kita melakukan satu dosa langsung umpamanya bau busuk gitu ya, ditampakkan Allah. Maka semakin banyak dosa, semakin baik, semakin bau aromanya. Mungkin tak ada orang yang mau dekat sama kita. Namun berkat kasih sayang Allah tetap ditutupinya kesalahan kita itu. Kita juga harus ada rasa malu. Jangan pula senang dan bahagia dengan kejahatan, keburukan yang kita lakukan. Namun perlahan-lahan kita kikis dan kita hilangkan tradisi yang kurang baik itu. Oke? Nah, Bapak sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Ghaffar ini? Adalah pertama, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau orang lain melakukan kesalahan, ya kita utamakan memaafkannya. Karena yakinlah ketika kita rela, suka, gemar memaafkan kesalahan orang lain, ketika kita juga khilaf melakukan kesalahan, maka orang lain nanti akan mudah juga memaafkan kesalahan kita. Tapi kalau kita sudah acuh tak acuh, sombong, aku minta maaf ya, nggak sengaja tadi terjatuhkan ku bontotmu, umpamanya. Nggak sengaja ya terjatuhkan air minum, lagi asik nongkrong-nongkrong di warung kopi ya kan. Tersenggol, tuh jatuh kopinya, baru lagi sekali minum. Ya kalau dia sudah minta maaf, menyesali kesalahannya, ya harus kita maafkan. Karena ya suatu saat kita melakukan kesalahan juga, kekhilafan, sadar atau tidak sadar kita, maka perilaku kita kepada orang lain, maka perilaku orang lain juga kepada kita akan persis dan sama dengan apa yang kita rasakan. Jadi Bapak dulu cerita sebentar ya, pernah kami sekeluarga waktu 3 tahun yang lalu ya ke Sibolga, pulangnya dari jalan belakang. Pulang dari jalan belakang pas di Siborong-borong. Yang mohon maafnya mayoritas di sana itu orang saudara kita non muslim. Ya, nabrak lubang kami, pecah 2 ban. Ban depan dan ban belakang sebelah kanan. Ya, bingung lah, gelap gulita, sudah jam 12 malam, bingung. Mana ini ya Allah? Ya, anak masih kecil, masih umur bulanan, bingung mana lah kami ini. Akhirnya kami beranikan diri, ya, ada pak tertua di depan itu dengan bismillah, tawakkaltu ala Allah, minta tolonglah kami ke sana. Dengan lapang dada mereka mau menolong kita. Nah, coba kita bayangkan pada diri kita. Umpamanya kakak atau abang, saya Bang Naupal umpamanya naik kereta, ke Amplas. Begitu sampai titik kuning, bocor bannya. Nggak tahu kita kan, Bang Naupal. Contoh ini ya, jangan pula apa kan itu. Bocor bannya. Nyorong lah dia, nyari tempel ban nggak ada. Kalau umpamanya ada orang yang berhenti, Bang kenapa Bang, ini bannya bocor, yuk saya dorong. Kan bisa kan didorong biasa kan, nampak kita kan, dia naik kereta, kita naik kereta, bocor didorong. Kalau itu ada yang mau membantu kita, maka itu terjadi karena kita juga mau membantu orang lain. Begitu dia anak Bapak. Alhamdulillah. Tapi kalau acuh tak acuh orang udah ribuan sepeda motor lewat, nggak ada nengok kiri. Ya, DL kata derita lo katanya, berarti kita belum pernah menolong orang. Kalau kita gemar menolong orang, yakinlah Allah akan menitipkan manusia-manusia baik yang akan menolong kita. Ya, Bapak dulu pernah jatuh waktu tinggal di Tembung, ya, tepat di sebelum pasar Sukarame. Taulah angkot, ya kan? Hanya dia dan Tuhannya yang tahu kapan dia berhenti, kapan dia belok, kapan dia apa. Di tengah jalan dia berhenti, nggak ada baba. Ya Bapak nggak bisa ngerem mendadak lah, tabrak, jatuh. Ya, sepatu koyak, celana koyak, berdarah lah lutut semua. Bapak nggak tahu ada malaikat berwujud manusia, padahal posisi masih jam 6, jarang-jarang ruko jam 6 buka. Bukalah ruko Bapak itu.
Dipapahnya bapak ke depan rumahnya, disorongkannya kereta, diambilkannya obat biru ya, obat biru itu ya, apa namanya itu? Obat biru diteteskan ke luka bapak, disediakan teh manis dan roti. Ya Allah, nggak tahu bapak malaikat mana itu. Kenapa itu bisa kita dapatkan? Karena kita juga ketika melihat orang yang kesusahan, kesulitan, tertimpa musibah, kita juga ikut membantu. Tapi kalau kita tak acu, tak mau membantu, maka kita juga ketika mendapat cobaan, tak akan ada yang membantu itu. Jadi hidup ini harus selalu memaafkan, ya, harus selalu menolong agar kita juga ditolong orang lain. Kemudian menutupi kesalahan orang lain dengan dan tidak membeberkannya. Kalau kita menutupi aib seseorang, maka aib kita juga akan ditutupinya. Ini pula jangan sampai kayak pepatah itu kan, gajah di pelupuk mata nggak nampak dia, ya. Semut di seberang lautan nampak. Padahal kalau diletakkanlah gajah ke depan kita gini, ya, bukan mata saja yang ketutup, badan kita semua ketutup. Tapi nggak nampak dia. Artinya apa? Aib kesalahan dirinya tak pernah ia ingat, sedangkan aib orang sekecil apapun. Bayangkan semut kecilnya itu ya Allah, di seberang lautan sana nampak dia. Jadi berbahagialah orang yang sibuk mengintrospeksi dirinya akan kesalahannya sendiri, dan celakalah orang yang selalu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Poinnya, kalau kita menutup keburukan orang, maka keburukan kita akan ditutup orang. Ketika kita menjaga nama baik seseorang, maka nama baik kita juga akan dijaga Allah dari hal-hal yang kurang baik. Oke, menampakkan kelebihan orang lain dan tidak menampilkan kekurangannya. Jadi kalau kita menyanjung, ya, memperlihatkan kelebihan orang lain, ya, tidak mengumbar keburukannya, maka kita pun nanti akan ditampakkan orang lain kebaikan-kebaikan kita. Oh, si anu itu baik, itu orangnya dermawan, pemurah, suka menolong. Tapi kalau kita cerita, oh kalau si anu itu bandel kali itu, keras kepala itu, kemana-mana merusuh aja. Akhirnya kita pun nanti diceritakan orang lain seperti itu. Nah, siapa yang menutup keburukan orang lain, maka Allah akan menutup keburukannya. Siapa yang menonjolkan kebaikan orang lain, maka kebaikannya lah nanti yang akan ditampakkan Allah. Oke, anak Bapak, itu dia ya tentang Al-Ghaffar. Jadi kita menyesali kesalahan-kesalahan kita dahulu, kita menyesali, ya, apapun yang kita lakukan yang buruk, ya, dan selalu mengevaluasi untuk lebih baik lagi. Kemudian Ar-Razzaq, ya, Maha pemberi rezeki. Jadi rezeki ini anak Bapak, ya, boleh dibaca ya. Bapak jelaskan dari perspektif lain saja karena materi ini bisa kalian baca. Jadi rezeki ini ada dua, ya, cara garis besar. Ada rezeki ijabi namanya, rezeki yang wujudnya ada, yang tampak kelihatan seperti, ya, HP Android. Nah, itu kan barang berharga. Nah, apalagi laptop, uang 100.000. Nah, itu kan ada bendanya. Nah, sedangkan rezeki salbi ini tak ada wujudnya, tak ada bendanya. Biasanya manusia lebih suka, lebih senang, lebih gemar, lebih bahagia kalau dapat rezeki ijabi ini. Oh, cair ini, cair sekian. Nah, sedangkan salbi ini nggak ada wujud rezekinya. Apalah bentuk itu contohnya? Sehat. Kadang kita lupa, ya, sehat itu nggak ada wujudnya. Contoh, sehat, tak ada wujudnya itu. Namun kadang kita lupakan, kita merasakan manfaat nikmatnya sehat itu kalau sudah sakit. Oh, lebay ya.
tak bisa lagi ngapa-ngapain kan, nah, gitu. Jadi Allah Maha Pemberi rezeki, maka segala kegiatan aktivitas kita harus kita gantungkan kepada Allah. Contoh rezeki ijabi dan rezeki salbi ini begini anak Bapak. Rezeki ijabi ini kan dia yang ada wujudnya. Kita analogikan umpamanya si A ya si A mendapatkan uang 50 juta. Banyak itu, Bah. Sedangkan si B ya rezeki dia hanya 100.000, itu aja. Pas-pasan, kadang kurang. Namun dalam realitas sehari-hari ya yang si A tadi dapat 50 juta itu nggak pernah merasa cukup. Ya, nggak pernah merasa cukup. Ya, yang ada aja cobaannya, yang sakitlah ginjalnya lah, yang naiklah darah tingginya lah, yang makan nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, yang asam lambung lah, akhirnya dicek ke rumah sakit, ya kurang uang yang 50 juta itu berobat. Harus ada 200 juta baru bapak sehat katanya. Berarti kan sia-sia uang yang 50 juta itu. Wujudnya ada, tapi tak bermanfaat. Habis semua. Istilahnya kalau bahasa warung kopinya kan, uang hantu dimakan setan katanya. Benar nggak istilah itu anak bapak? Uang hantu dimakan setan. Jadi wujudnya hanya numpang apa aja dia? Numpang istirahat aja bentar. Mampir bentar aja hilang lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan rezeki ijabi. Sedangkan rezeki salbi tadi yang si B tadi ya cuma 100.000 ya, tapi cukup dia makan pagi, sarapan pagi, makan siang, cukup dia makan dengan keluarganya, ya fisiknya sehat walafiat, bisa dia beribadah ya, tidak terlalu memburu dunia, enak, nikmat hidupnya. Sedangkan bapak yang si A tadi ya banyak kali pantangan hidupnya ya. Banyak materi yang ia dapat tapi tidak dapat ia nikmati. Hanya numpang lewat rezeki itu. Jadi bapak harap ya kita mendapatkan rezeki bisa berbagi dengan orang lain sehingga rezeki kita itu semakin berkah. Bukan masalah banyaknya ya, tapi masalah berkahnya. Ya. Oke anak bapak ya. Innallaha war-razzaqul quwwatil matin. Ya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh ya. Meneladani sifat Allah Ar-Razzaq itu banyak ya. Setiap orang sudah dijamin rezekinya. Jangan pernah pesimis ya. Ya Allah, semana lah bulan depan ini bayar uang sekolah. Berdoa saja. Anak bapak masih dalam posisi sekolah, maka salah satu cara berbakti kepada orang tua ya dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran dan doakan orang tua sehat walafiat, rendah rezekinya, insya Allah aman. Orang tua tidak menuntut kalian untuk bekerja mendapatkan uang sekian, tidak. Penting kalian ikut bagus-bagus, ikut belajar. Ya, selalu mendoakan insya Allah rezeki orang tua kita akan semakin bertambah dan berkah. Itu dia. Bapak dulu 6 tahun di pesantren. 3 orang kami di pesantren. Ayah nggak pegawai, nggak ada apa-apa. Cuma hanya nggak tahu katanya. Ternyata anak yang sekolah itu rezekinya ada. Nggak tahu dari mana. Ada aja. Setiap yang orang tua yang menyekolahkan anaknya, yakinlah rezeki tidak akan putus-putus. Tapi kata ayah saya, begitu kalian sudah tamat sekolah semua, hilang juga katanya. Lenyap pintu-pintu rezeki itu. Kenapa? Karena rezeki anak di situ. Nah, macam kalian lah umpamanya tamat SMA, ya, sekian uang sekolah. Begitu kuliah sekian uang sekolah. Penghasilan tetap. Orang tua kita tetap penghasilannya. Tapi pengeluaran bertambah. Makanya kali-kali kehidupan tidak bisa dikalkulatorkan dengan matematika. Tak bisa. Artinya apa?
Setiap orang punya rezeki ya melalui perantaraan orang-orang yang baik. Jadi jangan pernah pesimis ya. Pak, saya nanti mau kuliah ini, ayah nggak sanggup. Nah, boleh saja dapat beasiswa kita. Ya. Kayak bapak lah, bapak 8 orang bersaudara. Bapak anak yang kedua. Bapak waktu kelas 2 sanawiyah pernah cerita sama ayah, ya, aku nanti mau ke Mesir lah kuliah sekolah, kuliah. Ya, macam mana mau ke sana kuliah nak? Kau tengoknya ha? Katanya. Adik-adikmu, kalian semua 8 bersaudara. Tamat SMA saja pun kalian semua sudah jago kali bapak ini. Ayah. Katanya. Ternyata dari kelas 2 aliyah sanawiyah itu bapak selalu berdoa, memohon kepada Allah, persiapkan diri secara matang, baik hafalan Qur'annya, baik pelajaran-pelajaran yang mendukung ke sana ketika tes. Ternyata ya dengan izin Allah ada rupanya beasiswa di tahun 2006. Akhirnya berangkat. Kalian juga mungkin ya masa-masa Covid ini mungkin penghasilan orang tua ada yang menurun dan sebagainya. Jangan pesimis. Yakinkan, semangat belajar, kuatkan tekad, bulatkan hati, aku harus kuliah. Bagaimana caranya? Pantaskan diri kalian sendiri. Pantaskan saja. Semangat terus belajar, gali ilmu sebanyak mungkin. Oh nanti kalau ujian di perguruan tinggi ini biasanya poin-poin ini yang ditanya. Siapkan, matang, hafal, kuasai. Ya, untung-untung dapat beasiswa, terbantu orang tua. Bapak dulu waktu SMA 2 tahun nggak pernah bayar uang makan, nggak pernah bayar uang sekolah, karena dapat juara. Kan terbantu orang tua. Kuliah juga nggak pernah. Alhamdulillah, bukan membanggakan diri anak bapak sekalian, hanya sebagai motivasi untuk kita jangan terlalu bergantung kepada orang tua 100%. Boleh minta tolong. Apalagi nanti sudah di kuliah. Jangan pula manja kali. Istilahnya disediakanlah uang bulanan 2 juta sebulan. Ini baru seminggu udah habis. Ya, udah habis uangku ya. Kirim lagi. Ya Allah. Kan? Jangan. Ya, kalau bisa sambil kerja ya boleh. Tapi istilahnya jangan pernah putus asa, semangat terus, pantaskan diri kalian di kelas 12 ini betul-betul totalitas. Apa yakin kalian bisa nanti semuanya kuliah pada jurusan-jurusan yang kalian impikan. Kayak Bapak berusaha secara maksimal dan qanaah, jangan pernah bermalas-malasan ya. Atas di mana dan kapanpun, sebab usaha adalah salah satu dari sebab memperoleh rezeki. Ya, oke Bapak, usaha apa ulang jarang yang mengkhianati hasil ketika usaha itu diiringi dengan doa. Oke nak Bapak, 13.50, Allahu Akbar, nggak sadar Bapak waktu sudah jalan terus. Sisanya mungkin setelah Ar-Razzaq itu ada Al-Malik. Boleh anak bapak sekalian baca. Jika ada yang kurang jelas nanti ya boleh ditanyakan. Oke anak bapak, ada yang mau ditanya? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Bapak harap semuanya untuk on video. Karena ini dilaporkan ke manajemen. Siapa saja yang hadir, nanti ada rekapannya. Ya, yang masih oke. Kak Devia, Bang Kholik, siapa lagi nih? Ya, semuanya. Ya, nampak wajah ya, Pak minta tolong biar jelas semuanya. Boleh smile, boleh accent tapi yang sopan. Oke, Bang Rapi, agak kancingkan dulu bajunya, Bang. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke,
Sebentar ya, apa ini saya pencet ini. Alah, apa ini? Oke, sebentar. Alhamdulillah ada 21 orang yang aktif ya. Oke nak Bapak, terima kasih banyak. Semoga tetap semangat ya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi dapat kalian pahami, dapat kalian amalkan agar kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses ya di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.